Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Lukman Syamlan dengan NPM akhir 0092. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik analisis Moyers. Seperti yang kita tahu, analisis Moyer itu merupakan salah satu metode analisis dentisi campuran atau mixed dentition analysis, yang mana dia itu digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erupsi, khususnya carinus dan premolar berdasarkan lebar mesiodistal 4 incisivus mandibula yang sudah erupsi. Prinsip dasarnya terdapat 4, yaitu terdapat hubungan antara ukuran 4 incisivus mandibula dengan ukuran carinus dan premolar yang belum erupsi. Lebar 4 incisivus mandibular diukur terlebih dahulu. Hasil pengukuran dicocokkan dengan tabel probabilitas Moyers untuk memperkirakan ukuran gigi yang belum erupsi. Setelah itu dibandingkan antara ruang yang tersedia dan ruang yang dibutuhkan dalam lengkung gigi. Tujuannya yaitu pertama untuk menentukan kecukupan ruang untuk erupsi gigi permanen, mendeteksi dini adanya crowding atau spacing, membantu diagnosis dan perencanaan perawatan ortodontik interseptif, serta membantu pengambilan keputusan terkait manajemen ruang pada fase gigi campuran. Analisis Moyers memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama mudah dilakukan, tidak memerlukan radiografi khusus, dapat digunakan pada rahang atas maupun bawah, serta memiliki tingkat keandalan yang baik untuk perencanaan awal perawatan ortodonti. Nah, dalam melakukan analisis ini, kita menggunakan Bollick Gauge, yaitu alat ukur presisi dengan ketelitian 0,1 mm, yang mana itu fungsinya untuk mencakup pengukuran lebar mesiodistal gigi, panjang lengkung rahang, serta ruang yang tersedia. Alat ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu fixed jaw, movable jaw, skala milimeter, vernier scale, dan juga pengunci. Nah, kelebihan ball gauge yaitu pertama ada akurat, mudah digunakan, cepat, murah, dan juga memiliki presisi yang tinggi. Namun, dia memiliki kekurangan juga, yaitu bergantung pada operator, bisa terjadi kesalahan pembacaan, serta sulit digunakan bila modelnya rusak. Bisa dilihat dari gambaran dan bagian alat ball gauge ada di sebelah kiri. Di sini ada fixed scale, serta ada adjustment knob, sliding scale, 100 mm measuring scale, high quality stainless steel, dan juga silver color. Selanjutnya terdapat tabel probabilitas atau long, yang mana dia itu tabel statistik yang digunakan untuk memperkirakan ukuran gigi permanen yang belum erupsi, terutama carinus permanen, premolar pertama, dan juga premolar kedua. Serta metode yang paling sering digunakan ini adalah analisis Moyers, tapi yang versi longnya. Mengapa diperlukan? Biasanya pada fase mixed dentition banyak gigi permanen yang belum muncul. Karena belum dapat diukur secara langsung, maka digunakan prediksi berdasarkan ukuran gigi yang sudah erupsi. Di sini bisa kita lihat terdapat tabel probabilitasnya, yang sebelah kiri itu untuk mandibularnya, yang sebelah kanan itu untuk masilarinya. Terdapat juga di sini langkah-langkah membaca tabel probabilitas. Yang pertama adalah menggunakan pengukurannya, yaitu hitung total lebar mesiodistal keempat incisivus permanen rahang bawah menggunakan kaliper. Kedua adalah identifikasi nilai, yaitu menentukan nilai total hasil penjumlahan tersebut. Ketiga adalah pemilihan tabel, yaitu gunakan tabel Moyers khusus maxillary arch pada rahang atas dan cari angka total incisivus pada kolom paling kiri. Yang keempat ada penentuan probabilitas, yaitu pilih tingkat persentil, yaitu persen 75% adalah standar klinis karena memberikan prediksi yang lebih aman atau safety margin. Kelima adalah pembacaan hasil, yang mana ambil nilai prediksi yang tertera pada baris kolom yang sesuai. Selanjutnya yaitu nilai tersebut adalah lebar gabungan carinus dan juga premolar untuk satu sisi kuadran. Kalikan nilai tersebut dengan 2 untuk mendapat total kebutuhan ruang seluruh rahang atas. Di sini terdapat dasar analisis Moyers, yang mana diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara jumlah lebar mesiodistal 4 incisivus bawah dengan ukuran carinus premolar permanen yang belum erupsi. Semakin besar ukuran incisivus bawah, biasanya semakin besar juga ukuran carinus atau premolar. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan dari dasar analisis Moyers ini. Yang pertama itu, untuk kelebihannya itu mudah digunakan, tidak memerlukan radiografi, cepat, akurat untuk populasi yang sesuai. Namun kekurangannya itu adalah berdasarkan data populasi tertentu, sehingga akurasinya dapat berbeda pada populasi lain. Tidak memperhitungkan variasi individu secara langsung, serta ini hanya prediksi, bukan ukuran pasti. Mengapa incisivus mandibula sebagai predikator utama? Yang pertama, dia memiliki keunggulan waktu atau timeline advantage. Salah satu contohnya itu di erupsi dini, yang mana dia merupakan gigi pertama yang erupsi pada fase gigi campuran pada saat berusia 6-7 tahun. Untuk aksesibilitasnya juga, ukuran mesiodistal dapat diukur secara akurat melalui intraoral atau model studi sebelum gigi posterior tumbuh.
Selanjutnya terdapat stabilitas biometris yang mana dia memiliki korelasi genetik yang sangat kuat dengan ukuran kaninus dan juga premolar. Namun variabilitas rendah yang mana dia itu morfologinya sangat stabil yang mana dia jarang mengalami anomali sehingga meminimalkan bias prediksi. Selanjutnya terdapat validitas dan akurasi klinis yang mana metode standarnya dia menjadi dasar utama rumus prediksi ruang yang teruji. Seperti satu ada metode Meyers berbasis tabel probabilitas serta ada Tanaka-Johnston yang berbasis rumus linear yaitu Y sama dengan A plus B X. Untuk efisiensi klinisnya, dia mempermudah deteksi dini crowding dan perencanaan perawatan ortodonti preventif. Selanjutnya, pengukuran lebar mesiodistal 4 gigi seri bawah, yaitu yang dia memiliki tujuan pengukuran untuk dilakukan memperoleh jumlah lebar mesiodistal 4 gigi incisivus permanen rahang bawah. Nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam memprediksi ukuran gabungan dari kaninus dan premolar permanen erupsi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk gigi yang diukurnya itu terdapat 4 gigi, yaitu incisivus permanen rahang bawah berupa sentral kanan, sentral kiri, dan juga lateral kiri. Alat yang digunakannya di situ berupa kaliper digital atau vernier caliper dengan ketelitian 0,01 mm serta model studi atau langsung pada gigi pasien. Untuk cara pengukurannya di sini ada identifikasi keempat gigi incisivus permanen rahang bawah. Tempatkan ujung kaliper pada titik kontak mesial dan distal mahkota gigi. Kemudian ukur diameter mesiodistal terbesar dari setiap gigi serta catat hasil pengukuran dalam satuan milimeter. Kemudian langkah akhirnya adalah jumlahkan seluruh hasil pengukuran keempat gigi. Selanjutnya kita akan mengukur ketersediaan ruang pada lengkung rahang. Yang pertama kita akan siapkan model studi gips atau digital, serta kita akan mulai pengukuran available space mulai dari mesial molar pertama kanan hingga ke kiri yang mengikuti kontur lengkung gigi. Selanjutnya kita akan menggunakan kawat fleksibel atau alat digital untuk mengikuti bentuk lengkung yang mana di sini dia bukan merupakan garis lurus. Serta jumlahkan hasil pengukuran dari sisi kanan dan kiri. Kemudian kita akan mengukur space required atau SR dengan jumlahkan lebar mesiodistal seluruh gigi, incisivus, kaninus, dan juga premolar menggunakan boli gauge atau kaliper digital. Setelah itu kita akan melakukan perhitungan diskrepansi atau TCALD yang mana dia itu dengan mengurangi available space dengan space required. Yang mana nanti interpretasi hasilnya itu jika positif maka spacing atau ruang berlebih. Jika nol maka terjadinya keseimbangan ruang atau sudah cukup. Namun jika negatif terjadi crowding atau kekurangan ruang serta gigi berjejal. Selanjutnya, untuk alasan klinis Moyers menyarankan 75% daripada 50%. Mengapa? Karena satu, untuk risiko level 50% atau median, terdapat kemungkinan 50% ukuran gigi sebenarnya lebih besar daripada prediksi. Selanjutnya, sering menyebabkan underestimation atau prediksi ukuran gigi terlalu kecil. Serta dia juga beresiko salah menilai ruang rahang sebagai cukup, padahal pasien berpotensi mengalami crowding. Namun, jika untuk keunggulan 75%, dia itu lebih memberikan safety margin atau batas aman dengan estimasi ukuran yang lebih besar, meminimalkan resiko, meremehkan kebutuhan ruang klinis, serta secara klinis lebih aman untuk sedikit melebihkan kebutuhan ruang daripada mengecilkannya. Selanjutnya kita akan menghitung diskrepansi ruang atau space analysis, yang mana setelah diperoleh nilai space available dan juga space required, langkah berikutnya adalah menentukan diskrepansi ruang. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita akan mengurangi space available dengan space required, yang mana space available itu ruang yang tersedia. Namun untuk SR itu ruang yang dibutuhkan untuk gigi permanen. Untuk interpretasi hasilnya sama seperti yang tadi, untuk negatif itu crowding, positif itu spacing, dan nol juga keseimbangan. Di sini contohnya, yaitu SA dengan 23 mm dikurang SR dengan 26 mm menghasilkan minus 3 mm yang mana terjadi crowding sebanyak 3 mm. Untuk langkah-langkah rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada langkah A, yaitu ukur total lebar mesiodistal dari keempat gigi incisivus permanen rahang bawah, kemudian dibagi 2. Untuk langkah B itu kita akan menggunakan konstanta K, yang mana untuk rahang bawah atau mandibula, hasil pembagian di atas ditambah konstanta plus 10,5 mm untuk memprediksi kombinasi lebar gigi kaninus dan 2 bikuspid. Yang pertama di sini ada prediksi mandibularnya, yaitu dengan total lebar 4 incisivus di bawah dibagi 2 ditambah 10,5 mm. Untuk rahang atas atau maksila, yaitu hasil pembagiannya sama ditambahkan konstanta sebesar 11 mm untuk memprediksi kombinasi lebar gigi kaninus dan 2 bikuspid rahang atas. Untuk prediksi maksilarnya sama rumusnya dengan total lebar 4 incisivus bawah dibagi 2 ditambah 11 mm. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.